Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dewi Indriani, mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori Gestalt yang merupakan materi dari mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu Gestalt atau teori Gestalt. Nah, Gestalt sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau konfigurasi. Gestalt juga merupakan sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi satu kesatuan. Berarti, secara garis besarnya, teori Gestalt ialah teori kejiwaan yang menyatakan manusia mempersepsi suatu hal secara keseluruhan atau utuh terlebih dahulu tanpa memperhatikan bagian-bagian kecil atau elemen pembentuknya. Suatu perspektif yang melihat keutuhan atau keseluruhan yang utuh tersebut disebut sebagai suatu Gestalt. Selanjutnya, ada pun tokoh-tokoh dalam teori ini, namun hanya 3 yang akan saya bahas di video ini, yaitu yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer merupakan seorang ilmuwan yang mendalami bidang psikologi. Ketika terjadi Perang Eropa, Max pindah ke Amerika dan mendapatkan sebuah ide untuk melakukan penelitian. Eksperimen Wertheimer yang terkenal adalah tentang pengamatan visual. Max memperlihatkan ketertarikannya untuk meneliti tentang persepsi setelah ia melihat sebuah alat yang disebut stroboskop. Setelah melakukan beberapa penelitian dengan alat tersebut, dia mengembangkan teori tentang persepsi yang sering disebut dengan teori Gestalt. Nah, eksperimen Wertheimer mengenai gerak semu ini memberikan kesimpulan bahwa pengamatan mengandung hal yang melebihi jumlah unsur-unsurnya. Inilah yang disebut gejala Gestalt. Nah, Max Wertheimer ini sendiri disebut sebagai pelopor teori Gestalt, sedangkan Wolfgang Kohler dan Kurt Koch merupakan pengembang dari teori Gestalt ini. Lanjut ke tokoh kedua, yaitu Wolfgang Kohler yang mengembangkan teori tentang Gestalt ini. Nah, Wolfgang Kohler ini, penelitian atau percobaan yang dilakukan oleh Kohler dikenal dengan Detour Problem atau pemecahan masalah. Kohler melakukan percobaan ini pada simpanse dan ayam. Namun, percobaan yang paling dikenal adalah percobaan pada simpanse. Dalam percobaannya kepada simpanse itu, Kohler berasumsi bahwa simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Pemahaman yang serupa itu yang datang dengan tiba-tiba oleh Kohler disebut aha Erlebnis. Proses pelibatan dalam serangkaian solusi ini adalah pengetahuan atau insight. Nah, itulah tadi sedikit keterangan mengenai beberapa tokoh dari teori Gestalt. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum dalam teori Gestalt. Menurut aliran Gestalt, ada satu hukum pokok, yaitu hukum pregnance, yaitu suatu prinsip yang menyatakan kecenderungan terhadap apapun yang dipandang untuk menerima kemungkinan kondisi yang paling baik. Nah, hukum pregnance digunakan sebagai petunjuk prinsip dalam mempelajari persepsi belajar dan ingatan, serta 3 hukum tambahan lainnya. 3 hukum tambahan itu yaitu yang pertama, the law of similarity atau hukum kesamaan. Nah, hal-hal yang memiliki kesamaan biasanya cenderung mengarah dan membentuk Gestalt, terutama jika ada sebuah rangsangan pengamatan dan penglihatan. Pada umumnya, orang akan lebih mengamati dan melihat pada deretan yang mendatar yang menjadi kesatuan Gestalt. Lalu hukum yang kedua yaitu the law of proximity atau hukum keterdekatan. Hukum keterdekatan ini menyatakan bahwa hal yang saling berdekatan biasanya mengarah pada pembentukan kesatuan, dengan kata lain Gestalt. Nah, misalnya saja garis-garis seperti A, B, C, D, E, F akan diamati dan terlihat sebagai kesatuan maupun Gestalt. Lalu yang terakhir yaitu the law of closure atau hukum ketertutupan. Hukum ketertutupan ini menganggap bahwa semua hal yang tertutup atau dalam lingkup tertutup biasanya cenderung membentuk suatu kesatuan atau Gestalt, yang mana hal tersebut akan bergerombol dan menjadi satu.
Selanjutnya, prinsip-prinsip teori Gestalt. Nah, teori Gestalt mempunyai prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan teori psikologi lainnya. Yang pertama yaitu Principle of Proximity, membahas bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan, baik ruang maupun waktu, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua, Principle of Similarity, membahas bahwa unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagai suatu figur atau bentuk tertentu. Yang ketiga, Principle of Objective Set, prinsip mengenai pengorganisasian berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu yang keempat, Principle of Continuity, prinsip mengenai pengorganisasian berdasarkan kesinambungan pola. Lalu yang kelima, Principle of Closure atau Principle of Good Form, membahas bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Yang keenam yaitu Principle of Figure and Ground, menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu figur, bentuk, dan latar belakang atau ground. Nah, penampilan suatu objek seperti ukuran, potongan, warna, dan sebagainya membedakan figur dari latar belakang. Bila figur dan latar bersifat samar-samar, maka akan terjadi kekaburan penafsiran antara latar dan figur. Contohnya itu perubahan nada tidak akan merubah persepsi tentang melodi. Lalu yang terakhir yaitu Principle of Isomorphism, yaitu prinsip mengenai pengorganisasian berdasarkan konteks. Lalu pembahasan terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Dalam segala hal pasti terdapat kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan teori ini. Perlu dipahami mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori Gestalt supaya dapat mendapatkan hal positif di dalamnya serta memilah dan memperbaiki hal negatif yang dapat timbul dalam menggunakan teori tersebut. Yang pertama, kelebihan teori Gestalt. Teori Gestalt cenderung lebih menggambarkan manusia sebagai individu dengan keunikannya masing-masing, yang mana memiliki hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Teori ini sangat menekankan dan memfokuskan pada pengertian dan pemahaman suatu materi. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mencapai kematangan pembelajaran sangat tinggi. Sedangkan untuk kekurangan dalam teori Gestalt, menurut pandangan Gestalt, suatu hal yang dipelajari dan dimulai dari keseluruhan terlebih dahulu akan dikhawatirkan berpotensi dapat menimbulkan kesulitan, terutama dalam proses belajar itu sendiri, dan menjadi beban yang harus ditanggung sedemikian banyaknya. Baiklah, cukup sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.